Selamat siang, Pak Samsul. Selamat siang, Pak Ongki. Ini di hadapan saya sudah banyak peserta dari badan dinas, bagian, dan kecamatan. Nanti mohon bantuannya untuk dijelaskan bagaimana menyusun sasaran kerja yang baru berdasarkan Permenpan 8, kemudian untuk penilaian dan integrasi di tahun 2021 ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Samsul untuk memulai paparan. Baik, terima kasih Mas Oki dan teman-teman semua yang ada di Kediri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kecerdasan dalam belajar atau sharing atau diskusi tentang sistem manajemen kinerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paparan dulu karena bahannya cukup banyak. Jadi sistem manajemen kinerja ini cukup banyak. Mungkin saya paparan dulu, nanti baru sampai selesai paparan praktek, terus baru tanya jawab. Seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Kecuali kalau kita sehari penuh, saya bisa paparan tanya jawab, terus praktek tanya jawab seperti itu ya. Karena ini kita waktunya juga siang, jadi saya langsung lanjut aja ke paparan. Baik, saya izin share screen Mas Ongki. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Layar saya sudah bisa dilihat ya. Kelihatan. Oke. Baik, sistem manajemen kinerja. Jadi saat ini pada tahun 2021 bulan April dikeluarkannya Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja ini sebenarnya cukup luas, jadi dia lebih besar menambahkan dari apa yang ada di PP 30, yaitu kalau di PP 30 hanya penilaian kinerja, namun di sistem manajemen kinerja ini ada perencanaan kinerja, pengukuran, pemantauan, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. Jadi ada banyak aspek dari sistem manajemen kinerja. Jadi ini hal yang terbaru, yaitu kalau dulu pada pada saat kita menyusun SKP model PP 46, sifatnya itu buka dan tutup. Jadi pada bulan Januari kita nyusun SKP, kita buka, kita isi, kita tanda tangani, kita tutup, terus kita buka lagi pada bulan Desember. Kan selalu seperti itu. Namun dan di Desember itu kita cek capaian dari organisasi, dari kinerja individu kita. Nah, saat ini tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada perencanaan, ada pengukuran pemantauan bimbingan, ada penilaian, ada tindak lanjut. Jadi di sini ada siklus. Jadi ketika ada perencanaan, maka dilakukan bulan Januari sampai Desember, maka bulan Februari itu harus sudah bisa dilakukan progres, cek progres. Jadi kalau 1.200 berarti per bulannya kan 100. Kalau bulan Februari berarti 200. Maka ketika ada seseorang yang bulan Februari tersebut belum mencapai 200 seperti yang ditargetkan, maka bisa dilakukan pemantauan, bisa dilakukan bimbingan. Kenapa kok targetnya belum sampai 200? Oh, komputernya kurang misalnya begitu. Komputer 1 dipakai orang 5. Jadi kita nggak bisa cepat, Pak. Oke, berarti itu permasalahannya pada pemberian sumber daya resource atau sarpas.
oh ternyata saya nggak tahu caranya Pak mengerjakan mencetak KTP. Nah, berarti dia membutuhkan yang disebut mentoring. Nah, kemudian hal-hal tersebut sebenarnya hal yang selama ini kita jalani juga. Cuma bedanya saat ini hal-hal tersebut harus tercatat dalam sebuah sistem. Kemudian di akhir tahun dilakukan penilaian kinerja. Ini sama ya perbandingan target dengan realisasi. Yang nantinya dikelompokkan sebagai tindak lanjut di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Jadi ini orang yang selevel misalnya sama-sama kepala bidang itu nilainya akan diklasifikasikan siapa orang yang nilainya di atas ekspektasi, siapa yang di bawah ekspektasi, siapa yang sesuai ekspektasi. Ini sistem manajemen kinerja seperti itu. Jadi sistem ini saling terkait dan saling mendukung. Karena begitu komprehensif dan begitu banyak, maka kalau Bapak Ibu download Permenpan dan baca dari internet itu kurang lebih 294 halaman. Bukan kurang lebih, jumlahnya 294 halaman. Apabila hal tersebut tidak didukung oleh sistem informasi kinerja atau tidak didukung oleh pengelola kinerja, maka itu akan menjadi sangat sulit. Artinya Bapak Ibu akan banyak menghabiskan waktu hanya untuk melaporkan hal-hal yang sifatnya administratif. Kira-kira seperti itu. Nah, yang melatar belakangi sistem manajemen kinerja itu ada 3 hal. Yang pertama adalah cascading. Jadi harus ada turunan, harus ada penurunan kinerja-kinerja organisasi ke kinerja-kinerja individu. Jadi cascading itu seperti itu. Itu wajib. Jadi kalau dulu SKP kita itu berdiri sendiri, jadi kapitnya bikin sendiri, kasihnya bikin sendiri, pelaksananya bikin sendiri, kepala dinasnya bikin sendiri. Sekarang tidak. Karena cascading harus dimulai dari atas, dimulai dari kepala dinas. Kepala dinas sudah membuat SKP, diturunkan ke kepala bidang diturunkan ke kepala seksi ke pelaksana. Seperti itu. Jadi tidak seperti dulu yang buat SKP-nya dari bawah. Jadi bottom up. Kalau dulu itu dari bawah ke atas. Jadi SKP-nya pelaksana untuk SKP-nya kepala seksi, SKP-nya kepala seksi untuk SKP-nya kepala bidang dan seterusnya. Nah, itu tidak lagi seperti itu, tapi memang dari atas ke bawah. Itu yang perlu disampaikan teman-teman semua kepada pejabat pimpinan tingginya atau kepala dinasnya bahwa sekarang penyusunan SKP dimulai dari pejabat pimpinan tinggi. Sedangkan pilar kedua itu adalah pilar hasil. Jadi kalau dulu kita menyusun SKP itu berdasarkan aktivitas, berdasarkan proses, berdasarkan kegiatan-kegiatan, maka sekarang menjadi hasil. Jadi kalau dilihat di layar, di sini ada orang yang membersihkan toiletnya. Ini adalah petugas menjaga toilet. Mungkin yang pertama adalah membersihkan wastafel, yang kedua membersihkan kloset, yang ketiga mengepel bak mandi. Kemudian di sini adalah sebuah kegiatan. Nah, sekarang kita tanyakan hasilnya apa? Hasilnya adalah toilet yang rapi, bersih, dan wangi. Nah, itulah PP 46. Contoh lagi, menyusun laporan bulanan. Dulu kita sering buat itu kan di PP 46. Sekarang menjadi laporan bulanan terselesaikan secara lengkap dan tepat waktu seperti itu. Kemudian ada lagi memeriksa mesin kendaraan, mengesir air radiator, memperbaiki kerusakan kecil. Itu adalah SKP model PP 46. Nah, sekarang ketika menjadi PP 30 menjadi mobil dinas siap dipakai. Atau tidak ada komplain dari pengguna mobil dinas. Begitu ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Jadi melaksanakan sosialisasi Permenpan 34 tahun 2021 itu PP 46 menjadi meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi terkait Permenpan 34. Nah, jadi kalau sosialisasi berarti tujuannya apa? Jadi kita harus mempertanyakan, izin sebentar saya pasang charger.
Jadi kita harus mempertanyakan apa hasil dari yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca SKP yang lama, yang kemarin, ketika dibaca, kita tanyakan pada diri kita, kegiatan ini hasilnya apa? Aktivitas ini hasilnya apa? Proses ini hasilnya apa? Nah, baru masuk pilar ketiga yang disebut qualifier, kegunaan, atau value. Jadi tujuan dari sistem manajemen kinerja ini adalah memberikan value, jadi memberikan value peningkatan kualitas dari produk atau layanan yang diberikan oleh PNS. Jadi data kinerja pegawai itu hasil terinput dalam aplikasi secara tepat itu value. Toilet yang rapi, bersih, dan wangi. Nah, ini hasil toilet yang rapi dan bersih, wangi, dan siap dipakai itu value. Draft peraturan itu hasil, siap ditetapkan itu adalah value. Itu. Misalnya lagi, mengarsipkan surat masuk, surat keluar, menjadi surat masuk dan surat keluar diarsipkan sesuai SOP. Ini adalah hasil. Surat masuk dan surat keluar diarsipkan. Value-nya di mana? Value-nya adalah sehingga mudah ditemukan atau dicari. Sekali lagi, menginventarisasi barang milik negara. Menjadi barang milik negara tercatat sesuai keadaan sebenarnya. Baik dari sisi kondisi maupun jumlah. Kira-kira itu. Oke, next. Ini adalah halaman login Simpeknas yang nanti akan menjadi sistem informasi kinerja nasional. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah terlalu khawatir karena nanti kita lengkapi dengan sistem. Jadi nanti ketika ngisi ini berarti sudah langsung masuk datanya ke IKN. Oke, kita mulai dari perencanaan kinerja. Tadi kan ada 4, perencanaan kinerja, pemantauan penilaian bimbingan kinerja, terus kemudian pemantauan, pengukuran, dan bimbingan kinerja, terus kemudian penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi. Itu menjadi 4 kan. Nah, ini kita bahas yang perencanaan dulu, sama yang penilaian nanti. Karena yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat atau keperluan administrasi kepegawaian lainnya adalah perencanaan kinerja dan penilaiannya. Baik, kita mulai dari perencanaan kinerja. Jadi untuk perencanaan kinerja, itu ada 2 level. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa harus ada cascading. Kenapa harus cascading? Karena dulunya itu target organisasi dengan target individu itu kinerja organisasi dan individu itu tidak selaras. Jadi individunya maunya A, organisasi maunya B. Individunya ke Surabaya, organisasinya ke Jakarta. Nah, bagaimana bisa ketemu seperti itu? Jadi itu yang menyebabkan kita harus melakukan cascading dalam penyusunan rencana kinerja. Nah, untuk menyusun rencana SKP itu di sini ada 2 level. Yang pertama level jabatan pimpinan tinggi, jadi itu SKP jabatan pimpinan tinggi, dan SKP jabatan administrasi dan fungsional. Jadi sekali lagi ada 2 jenis SKP. SKP yang level jabatan pimpinan tinggi dan SKP yang level jabatan administrasi dan fungsional. Nah, SKP jabatan pimpinan tinggi itu terdiri dari 3 tahapan, tapi SKP-nya cuma 1 ini aja, penetapan SKP. Tapi di Menpan ini, Permenpan ini dicatat. Jadi kita masih ingat, waktu kita nyusun SKP kan kita mesti membuat oret-oretan gitu ya, di kertas, pakai pensil gitu. Kita isi angkanya sekian-sekian, terus kita sampaikan ke atasan, Pak, apakah Bapak bersedia dengan angka sekian, dengan target sekian, dengan bunyi kegiatan tugas jabatan sekian. Nah, pasti dulu kita mengalami itu. Itu disebut rencana SKP. Bedanya dulu mungkin coret-coretannya tidak resmi, nah sekarang dibuat resmi. Ada formulir rencana SKP. Baru kemudian direview oleh atasan, direview oleh pengelola kinerja, ketepatan dari apa yang direncanakan. Di review itu dicek apa benar masuk akal nggak ya kalau target segini. Jangan sampai nggak masuk akal. Pimpinannya targetnya 1.000, bawahnya targetnya 1.500. Nah itu kan nggak mungkin.
seperti itu. Nah, itu yang mereview adalah pengelola kinerja. Itu yang akan mereview adalah pengelola kinerja. Misalnya lagi ada pekerjaan yang di atasannya nggak ada, tapi dikerjakan oleh bawahnya. Itu direview oleh pengelola kinerja. Berarti itu tidak cascading. Apa yang dia kerjakan kalau tidak mendukung atasannya. Kemudian matrik peran dan hasil. Jadi langkah keempat adalah matrik peran dan hasil. Jadi jadi SKP jabatan pimpinan tinggi bersumber dari perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja itulah yang akan nanti dibagi menjadi matrik peran dan hasil, yaitu dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jadi semua ini diturunkan dari jabatan pimpinan tinggi. Nah, kemudian baru dari matrik peran hasil ini dibuatlah rencana kinerja SCA, jabatan administrasi, dan JF, yang kemudian direview dan ditetapkan. Sama, di sini adalah proses mencoret-coret ya, proses mengecek, mereview, merencanakan sebelum ditandatangani. Seperti itu. Baru langkah terakhir adalah lampiran keterkaitan dengan butir angka kredit. Jadi lampiran keterkaitan dengan butir angka kredit itu dari rencana kinerja itu ini yang terkait dengan angka kredit yang mana. Begitu. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, angka 1 sampai 8 ini. Baik, sekarang kita mulai langkah 1, yaitu rencana SKP JPT. Jadi rencananya di sini ada dimasukkan perjanjian kinerja. Jadi perjanjian kinerja itu tinggal dipindah saja ke sini. Misalnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, semua tulis saja di sini. Jadi biasanya kalau di perjanjian kinerja itu sasaran strategis bunyinya. Nah, sasaran strategis harus ini. Terus, IKU, indikator kegiatan unit. Nah, ini juga taruh sini. Baru target juga ditaruh sini. Jadi IKI dan IKU. Kalau unit ya IKU, kalau individu ya IKI. Angkanya sama. Jenisnya sama. Jadi pertama adalah perjanjian kinerja antara JPT Pratama dengan JPT Nadya. Yang kedua adalah inisiatif strategis. Jadi inisiatif strategis itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi, untuk mempercepat capaian dari perjanjian kinerjanya. Jadi untuk mempercepat capaian dari perjanjian kinerjanya, dia melakukan inisiatif strategis. Misalnya, ada PK berbunyinya gini, terwujudnya pelayanan prima. Kemudian muncul inisiatif strategis, membangun PPT berbasis digital office, misalnya begitu. Nah, itu adalah inisiatif strategis. Jadi tersedianya digital office itu inisiatif strategis karena itu tidak ada di PK. Kemudian izin sebentar, saya mau ada telepon sebentar aja. Jadi rencana aksi itu adalah untuk mendukung apa yang dicapai di PK. Sedangkan direktif itu adalah perintah. Jadi tidak ada di PK, tidak ada hubungannya dengan PK, tapi diperintahkan oleh pimpinan, itu disebut direktif. Jadi ini komponen utama dari JPT, Nah, sedangkan yang kedua disebut tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu adalah kalau dulu kita mengenalnya dengan tugas tambahan. Sekarang setiap tugas tambahan itu kita harus menilai 2. Apakah dia masuk ke direktif, kinerja utama direktif,
ataukah ke kinerja tambahan. Caranya melihat bagaimana? Ketika dia masuk ke dalam pekerjaan yang mendukung capaian-capaian organisasi, maka dia disebut kinerja utama direktif. Misalnya PLT, misalnya ketua tim RB, ketua tim ZI, itu kalau dulu tugas tambahan, sekarang adalah direktif. Bagaimana dengan tugas tambahan yang lainnya? Misalnya menjadi tim gugus COVID, itu kinerja tambahan. Kalau yang melakukannya orang BKD, itu kinerja tambahan. Tapi kalau yang melakukannya adalah pegawai puskesmas, yaitu kinerja utama, karena mensupport core bisnisnya dia. Nah, itu seperti itu ya. Diklat itu masuk development commitment. Ini bisa terjadi di awal tahun atau dalam tahun berjalan. Jadi sekali lagi, tugas tambahan di PP 30 nanti diterjemahkan menjadi dua. Apakah direktif ataukah kinerja tambahan. Direktif bila mendukung PK. Ini direktif. Tugas tambahan, kinerja tambahan bila tidak mendukung PK. Sama, tugas tambahan pun harus ada rencana kinerja, IKI, dan target. Apa itu IKI, apa itu target? Jadi, rencana kinerja itu, jadi ini saya gambarkan orang yang isi bensin ya. Pak, tolong, saya isi bensin full. Nah, terisinya bensin secara penuh, itu rencana kinerja. Terus indikator itu huruf E sampai F. Nah, alat untuk mengetahui bahwa bensin yang diisikan itu penuh, itu dari ini, E ke F ini. Itu indikator. Nah, sesudah ada alatnya, kita baru tahu seberapa penuh isinya. Nah, kalau ini berarti belum penuh, karena posisinya masih di E. Itulah fungsinya indikator dan target. Untuk mengetahui apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita tuju dari dari yang kita lakukan, itu kalau tercapai itu bagaimana? Jadi ujung akhir dari pekerjaan yang kita lakukan itu seperti apa? Itu cara melihatnya pakai indikator. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah review. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sudah dicoret-coret tadi kita review. Apa yang direview? Yang direview ini tadi rencana kinerjanya. Sudah benar apa enggak dengan rencana kinerja? Sudah cocok apa enggak dengan PK? Sumbernya apa? PK, ditulis di PK. Oh, ini enggak ada di PK. Berarti dia direktif. Oh ini enggak ada di PK, tapi ini mendukung PK, berarti dia inisiatif. Gitu. Ini kita identifikasi di awal. Baru kemudian kinerja tambahan juga kita lihat apakah dalam satu unit, apakah dalam satu unit beda instansi, apakah di luar instansi, atau skop yang lebih luas. Jenisnya adalah community involvement dan development commitment. Kemudian baru ditetapkan SKP-nya. SKP-nya seperti ini ya. SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Jadi persis seperti ini sama, cuma bedanya di sini. Kinerja utama 1E. Jadi bentuknya sama, cuma isinya yang beda dengan SKP yang lama. Ini kinerja utama apa aja. Terus indikator kinerja individu apa aja, targetnya. Begitu juga dengan kinerja tambahan. Terus sama, ini ditandatangani pegawai yang dinilai, pejabat yang menilai. Begitu. Bedanya kalau dulu PP 46 ini ada di sini, ini ada di sini, ini kebalikannya. Pegawai yang dinilai di kiri, yang menilai di kanan. Begitu. Oke, inilah SKP dari pejabat pimpinan tinggi. Jadi nggak terlalu sulit. Kemudian dilanjut ke langkah keempat, yaitu matrik peran dan hasil. Apa itu matrik peran dan hasil? Jadi kita tahu tadi adalah salah satu konsep dari Permenpan 8 atau sistem manajemen kinerja ini adalah cascading. Nah, wujud dari cascading itu adalah matrik peran dan hasil. Artinya
matrik ini akan membagi habis semua pekerjaan yang hasil-hasil yang ada di dalam organisasi. Bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya ada dua, yaitu dengan metode direct atau langsung, atau non-direct. Gampangannya, yang direct adalah, sebentar, izin sebentar. Baik, mohon maaf, bukan lagi. Jadi strateginya itu ada direct, langsung, ada non-direct. Apa itu direct? Apa itu non-direct? Jadi kalau direct itu langsung. Jadi langsung itu seperti ini. Nah, saya coba kasih contoh ya. Terwujudnya pelayanan prima pada Dispenduk. Nah, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan itu memiliki target 900. Nah, dibagi 3 kecamatan. Kecamatan A 300 KTP, Kecamatan B 300 KTP, Kecamatan C 300 KTP. Ini oleh kasih 1, kasih 2, kasih 3. Nah, ini dikerjakan sampai selesai. Mulai memeriksa berkas usulan, menginput data, mencetak, dan menerbitkan. Ketika ini dikerjakan sampai selesai oleh satu kelompok ini, maka ini disebut direct. Nah, direct itu di jumlah itu mencapai ini. 300 tambah 300 tambah 300 menjadi 900 itu direct. Bagaimana dengan yang non-direct? Yang non-direct seperti ini. Jadi tetap dapat 900 semua. Cuma yang ini dapat 900 KTP untuk verifikasi. Yang satu mau verifikasi semua, yang ini menginput semua, yang ini mencetak semua. Nah, ini disebut non-direct. Non-direct itu hasilnya dipengaruhi oleh orang-orang lain, orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi kalau verifikasi salah, maka inputnya ikut salah, nyatanya ikut salah. Verifikasi benar, input salah, hasilnya salah juga. Verifikasi benar, input data benar, cetaknya salah, ya salah juga. Jadi salah satu saja membuat kesalahan, semua ikut salah. Hal ini dilakukan apabila kompetensi dari pegawai yang dimiliki berbeda-beda. Jadi yang kasih 1 cuma bisa ngurusi administrasi, kasih 2 cuma bisa input data, kasih 3 cuma bisa menerbitkan. Nah, itu kita gunakan non-direct. Nah, karena kita sudah punya struktur organisasi, maka kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu sifatnya direct. Kenapa? Sudah ada tupoksinya. Kamu mengerjakan ini. Jabatan ini, pekerjaannya ini. Itu sudah ada tupoksinya. Jadi kebanyakan itu adalah direct. Yang non-direct adalah pekerjaan yang sifatnya datang tiba-tiba. Misalnya menjadi ketua tim RP, menjadi ketua tim ZI, menjadi ketua tim apa gitu, yang mendukung organisasi tim percepatan nilai sakit misalnya. Itu adalah non-direct. Oke, kemudian rencana SKP tadi dibagi menjadi matrik, peran, dan hasil. Nah, matrik, peran, dan hasil tadi secara direct dan non-direct, terus kita bagi semua. Jadi pekerjaan di dalam organisasi kita bagi semua. Dari A sampai Z, dari yang paling gampang sampai paling susah. Dari yang paling sederhana sampai paling rumit. Kita bagi habis, kemudian sesudah kita bagi itu menjadi dasar penyusunan rencana SKP pegawai yang ada di organisasi tersebut. Jadi rencana SKP pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3. Itu seperti itu. Nah, di dalam form SKP-nya di sini tertulis kinerja atasan yang diintervensi. Artinya, kalau di sini atasan belum bikin SKP, maka bawahnya tidak bisa bikin SKP karena dia tidak tahu yang diintervensi yang mana. Kira-kira seperti itu.
Kemudian sebelum ditetapkan kita review. Apa yang direview tadi? Keselarasan kinerja antara atasan langsung dengan rekan kinerja. Kedua, apakah aspeknya ini sudah komplit atau belum. Jadi yang wajib itu kuantitas. Kualitas, waktu, dan biaya itu pilihan. Kalau dulu di PP 4 yang wajib itu kuantitas, kualitas, waktu. Yang optional biaya. Karena sekarang enggak, yang wajib kuantitas. Kuantitas itu sendiri dan kualitas itu sendiri beda pengertiannya dengan di PP 46. Kalau di PP 46 itu kualitas dari proses pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau ini kualitas hasil pekerjaan. Ini agak beda antara PP 46 dengan PP 30. Jadi kalau dulu kualitas harus 100 gitu, kalau sekarang enggak harus seperti itu, bahkan enggak harus ada. Kemudian ada juga untuk memastikan bahwa siapa mengerjakan apa itu dilakukan dengan benar, maka ada namanya rentang kendali atau intermediate, atau rentang kendali itu kalau dulu disebut taksonomi manajerial. Jadi kalau pelaksana mengetik, eselon 4-nya mengecek, eselon 3-nya memverifikasi, eselon memparaf, eselon 2-nya menetapkan. Nah, sekarang ada namanya ini taksonomi result atau hasil. Jadi kendali tinggi itu untuk pelaksana, kendali sedang itu untuk kabit, ketua tim, kendali rendah itu untuk GPT. Jadi itu. Nah, yang disebut kendali tinggi berarti itu semakin tinggi semakin teknis. Intinya begitu. Kemudian contohnya ini. Draft laporan siap diperiksa. Draft laporan siap ditetapkan. Laporan ditetapkan. Nah ini. Tahapan-tahapan ini disebut taksonomi. Disesuaikan indikatornya. Levelnya yang mana. Seperti itu. Baru dicek juga reviewnya secara direct, cascading, atau non-direct. Kira-kira seperti itu. Kemudian baru kita bicara tentang keterkaitan dengan butir angka kredit. Jadi baru kita verifikasi keterkaitannya dengan butir angka kredit. Cara memverifikasinya itu berdasarkan substansi ya, bukan kata atau kalimat. Jadi bisa saja satu rencana kinerja terkait dari satu atau lebih butir angka kredit. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Jadi kalau dulu itu PP 30 seperti PP 46 seperti ini. Kita buka butir angka kredit, apa yang tertulis di angka kredit tersebut itu kita coba untuk masukkan ke dalam SKP. Artinya bahan dari SKP salah satunya adalah angka kredit. Nah, kalau sekarang SKP itu merupakan turunan dari organisasi, bukan dari mana-mana, sehingga ketika itu tidak memiliki angka kredit, ketika tidak memiliki angka kredit, maka ya berarti itu tidak terkait. Gitu. Jadi sumbernya dari sini, SKP, terus SKPJF, terus baru seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai contoh. Kajian terkait implementasi sistem manajemen kinerja pada instansi dengan dua jenis pegawai PNI dan TNI, PNS dan TNI. Jadi pelaksananya adalah PNS, kasihnya TNI, kabitnya PNS, ya, dan seterusnya. Itu bagaimana penerapan sistem manajemen kinerja? Apabila terjadi seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah membuat kajian permasalahan, mentelaah referensi, terus kemudian terakhir adalah membuat rumusan peraturan atau kebijakan. Nah, ketika itu terjadi, maka banyak hal yang bisa berbunyi angka kredit dari satu output yang kita tetapkan. Jadi, ngaji masalahnya ada angka kreditnya. Telaah referensi ada angka kreditnya. Terus download referensi mungkin ada angka kreditnya. Ada lagi menerjemahkan referensi
itu juga ada angka kreditnya. Jadi bisa jadi satu pekerjaan itu beberapa butir angka kredit dihasilkan. Itu sangat mungkin. Kemudian seperti ini ya. Jadi memang mengkaitkan dengan angka kredit itu nggak gampang karena produk yang dihasilkan sifatnya generik. Sedangkan angka kredit sedangkan angka kredit itu sifatnya adalah spesifik seperti itu. Nah, hal itu yang yang perlu kita tahu, sehingga dari setiap produk atau hasil itu melalui proses input, proses dan hasil. Input sudah bisa berbunyi angka kredit, proses berbunyi angka kredit, hasil berbunyi angka kredit. Maksudnya seperti itu. Kemudian ditetapkan SKP sudah itu. Nah, inilah SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jadi di sini ada kata-kata rencana kinerja atasan yang diintervensi. Ini ada kata-kata rencana kinerja. Ini ada kata-kata aspek. Ini ada kata-kata indikator kinerja individu. Ini ada target. Terus target juga nggak kayak dulu. Di sini nggak harus mutlak. Bisa 80-90%. 7-8 bulan, 1-2 hari, dan seterusnya. Nggak harus 1, boleh tambah targetnya. Seperti itu. Kemudian, itu selesai. Jadi sampai di sini cara menyusun SKP dengan PP 30. Nah, sekarang saya lanjutkan ke penilaian. Jadi pertanyaannya dikip dulu. Ya tersampaikan semua. Kenapa kok sampai penilaian ini sudah bulan Desember? Nanti akhir Desember, awal Januari Bapak Ibu sudah melakukan penilaian. Nah, seperti apa penilaiannya itu akan menjadi saya share dulu di sini. Oke, penilaian. Karena tadi SKP-nya 2, yaitu SKP JPT dan SKP JA dan JF, maka penilaiannya juga 2. Penilaian SKP JPT adalah penjumlahan nilai tertimbang kinerja utama dan nilai tertimbang kinerja tambahan. Kira-kira seperti itu. Kemudian cara menghitungnya. Pertama, menghitung capaian IKI dengan membandingkan target dan realisasi. Jadi ini kayak dulu ini, bandingkan target dan realisasi untuk mendapatkan IKI. Nah, permasalahannya IKI itu ternyata ada 2 jenis. Yang pertama itu kondisi normal, yang kedua adalah kondisi khusus. Kondisi normal adalah di mana realisasi yang nominal atau angkanya lebih besar dari target dikategorikan melampaui target. Jadi jumlah bayi yang sudah imunisasi polio makin banyak makin bagus. Nah, itu berarti kondisi normal. Jumlah pasien COVID yang sembuh makin banyak makin bagus. Itu berarti kondisi normal. Jumlah siswa SD yang lulus dan diterima di SMP negeri itu juga target normal. Nah, yang khusus seperti apa? Yang khusus itu misalnya jumlah pasien yang meninggal makin banyak makin jelek. Kecepatan pelayanan makin banyak makin jelek, makin cepat makin bagus. Nah, itu target khusus. Jadi kalau semakin banyak menjadi semakin jelek, semakin sedikit menjadi semakin baik, itu disebut target capaian IKI khusus. Tapi kalau makin banyak makin bagus, makin sedikit makin jelek, itu normal. Jadi ada yang normal, ada yang tidak normal atau khusus. Nah, cara menghitungnya beda. Kemudian langkah ketiga adalah mengkategorikan nilai capaian IKI. Jadi nilai capaian IKI diperoleh dengan mengkonversikan jadi konversi. Jadi misalnya 120 targetnya, realisasi 100. 100 dibagi 120 kali 100%, ketemunya 83.
Berarti ini cukup. Gitu. Ini untuk menghitung capaian. Sesudah ketemu persennya, apakah sangat baik, cukup, kurang, dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu menghitung nilai capaian indikator kinerja individu berdasarkan kategori. Jadi kalau tadi nilainya ini cukup, maka pakai rumus yang ini. Kalau nilainya sangat baik, maka dia pakai yang ini. Kalau nilainya 100 dan 100 itu angka tertinggi dari nilai tersebut, maka dikonversi dari menjadi 120. Seperti itu. Kemudian cukup dan seterusnya. Nah, terus kita hitung kinerja utama yang berdasarkan perjanjian kinerja dan direktif, dan kinerja utama yang berdasarkan inisiatif strategis. Tadi di awal-awal saya coba naik ke atas. Bentar. Jadi pada saat review, kita tadi melihat ada 3 jenis dari rencana kinerja. 4 jenis malahan sama tambahan ya. Yang pertama berdasarkan PK, yang kedua berdasarkan berdasarkan inisiatif strategis, yang ketiga berdasarkan direktif. Nah, kan ada 3 ini. Maka karena ada 3 ini, maka kita bedakan. Jadi yang perjanjian kinerja itu disetarakan dengan direktif. Jadi yang perjanjian kinerja itu disetarakan dengan direktif. Sedangkan yang yang inisiatif strategis itu beda. Sehingga pada pengukurannya menjadi 2 jenis tadi. Jadi yang ini perjanjian kinerja dan direktif memiliki bobot 60%, yang inisiatif memiliki bobot 40%. Nah, ini diporsikan seperti ini. Contoh. Jadi contohnya itu ini PK. Kita pindahkan PK ini. Nah, kemudian selanjutnya ada PK lagi. Yang warna kuning kan ini. Khusus nomor 6 ada kata-kata terlaksananya rencana aksi. Terlaksananya rencana aksi. Dan inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi. Nah, ini memiliki porsi 40%. Sehingga cara menghitungnya, ini dijumlah semua, dikalikan 60%. Yang ini, kalikan 40%. Mana yang dijumlah? Yang ini. 120 tambah 120 tambah ini. Tambah terus, kecuali yang ini nomor 6, tambahkan semua, dikalikan 60%. Ini hasilnya. Ini yang nomor 6. Terus kemudian, baru kita ngitung kinerja tambahan. Jadi ini sudah ketemu nilai SKP-nya. Baru kita hitung kinerja tambahan. Caranya sama persis, yaitu menghitung capaian IG, kemudian menentukan apakah kondisinya normal atau kondisi khusus. Nah, kalau khusus itu menggunakan rumus tersebut. Kalau normal juga menggunakan rumus tersebut di situ. Jadi kita pilih dulu sama persis dengan kinerja utama. Jadi sama dengan kinerja utama. Nah, sedangkan yang membedakan adalah di sini. Jadi ada instansi pusat dan instansi daerah di sini, ada lingkup penugasan. Ada bobotnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang masing-masing bobot itu nanti rumusnya beda.
Jadi di sini ada dalam satu unit, berarti satu antar unit dalam satu instansi 2, antar instansi 3. Seperti itu. Nah, ini cara menghitungnya. Nilai tertimbang, dan seterusnya sesuai dengan capaiannya. Biar mudah saya kasih contoh. Seorang pegawai kantor regional 2 BKN Surabaya ditunjuk menjadi ketua Korpri di Provinsi Jawa Timur. Pegawai tersebut capaian kinerjanya adalah 96%. Maka untuk menghitung nilai kinerja tambahan lingkup penugasan di luar instansi bobotnya 3. Karena di luar instansi 3. Ini ya. Nah, kemudian nilainya 96. 96 itu artinya cukup. Ini 96. Nah, 96 antara 80 sampai 99 berarti cukup. Terus karena cukup pakai rumus yang ini yang cukup. Nah, rumusnya kita hitung 60/100 kali 3/100. 60 ini karena rumusnya cukup. 3 ini karena lingkup penugasannya. 96 ini nilainya. Nah, inilah nilainya. Lalu kita jumlah nilai kinerja utama yang ini tadi 107, saya pindah ke sini, ditambah 1,73 ini menjadi 108,9. Itu nilai komplit dari JPP. Sekarang saya lanjut ke JA dan JF. Nah, sama caranya menilai nilai tertimbang kinerja utama, nilai tertimbang kinerja tambahan, sama persis. Caranya juga sama, jadi kita kita menghitung capaian IGI seperti ini, caranya sama. Terus kemudian kondisinya apa, terus kategorinya apa, terus ditambahi lagi di sini menentukan kategori capaian. Nah, untuk indikator, kalau pelaksanaan itu kan ada aspek indikator, ada kuantitas, kualitas, waktu. Nah, di sini ada kuantitas, kualitas, waktu. Jadi kalau penilaiannya 2 sangat baik, kualitas sangat baik, kuantitas sangat baik, waktunya baik, maka menjadi sangat baik. Jadi itu ada kayak tarik-tarikan gitu ya. Jadi gini, baik, sangat baik, menjadi sangat baik. Sangat baik, baik, menjadi sangat baik. Baik, sangat baik, menjadi baik. Baik, sangat baik, cukup, menjadi baik. Kira-kira seperti itu. Jadi sesudah itu muncullah di sini. Ini baik, menjadi baik. Kemudian sangat baik, sangat baik, menjadi baik. Baik, menjadi baik. Nah, terus kita masukkan nilainya kategori baik itu berapa? 100 otomatis masuk. Jadi di sini nanti nilainya masuk. Terus baru kita buat kinerja tambahan. Cara menghitung kinerja tambahan sama dengan kinerja utama, walaupun ini jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Ya, seperti itu cara menilainya. Saya ingin langsung praktek ya, Bapak Ibu langsung memperhatikan saya praktek. Habis itu kita tanya jawab. Mudah-mudahan nanti jam 2:30 praktek sudah bisa selesai. Ada waktu tanya jawab setengah jam. Ya, terima kasih langsung bisa langsung. Saya izin ganti screen.
Baik, saya izin share screen. Jadi ini ada salah satu di file saya adalah format SKP JPT. Jadi di sini ada, coba saya kirim dikit. Kita mulai dari SKP JPT-nya. Jadi SKP JPT diambil dari PK JPT kan. Nah, ini PK JPT-nya. Nah, menjadi SKP. Persis. Kita copy saja, plug, persis. Plug, copy paste. Jadi dari PK masuk ke JPT. Kemudian kita tambahkan inisiatif strategis. Jadi inisiatif strategis itu atau kinerja utama ada atau tidak. Kalau nggak ada dikosongi. Nah, karena ada di sini ada GRATIEX dan akselerasi ekspor. Nah, itu kita tambahkan, boleh saja kita tambahkan. Nah, ini disebut rencana aksi. Terus kinerja tambahan ini kebetulan nggak ada. Misalnya kinerja tambahan adalah terlaksananya vaksinasi di lingkungan kecamatan Kotang, ya, Kediri, Kap Kediri. Kemudian di sini ada indikator kinerja. Nah, misalnya persentase penduduk yang sudah divaksin. Misalnya begitu ya. Misalnya 75%. Nah, ini adalah target dari SKP JPT. Jadi JPT, SKP-nya seperti ini. Ada yang ini disebut kinerja utama 1. Jadi yang sini tadi KU1 ini, kinerja utama 1. Berdasarkan PKT RK Renstra Direktif ada di sini. Ini apa namanya inisiatif itu KU2. Nah, tadi yang saya jelaskan di slide seperti itu. Kemudian baru kita, dari semua hal, semua yang ada di sini, kita buat matrik peran hasil. Tadi di sini kan tugasnya ini, meningkatnya kualitas pelayanan karantina dan kepatuhan masyarakat. Maka di sini jadi meningkatnya pelayanan. Nah, menjadi pekerjaan ini. Nah, pekerjaan ini dibagi ke siapa? Dibagi ke siapa? Misalnya di sini ada Kabak Umum, kemudian koordinator Wasdak, kemudian koordinator bidang KH, kemudian koordinator bidang KP, dibagi ke siapa? Nah, ini indikator ini diambil dari sini. Jumlah. Nah, sesudah itu dari semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sini oleh orang-orang ini, jadi ini yang disebut matrik peran hasil. Ini adalah hasil. Ini adalah peran. Orang yang berperan, hasilnya ini diambil dari rencana kinerja. Ini menunjukkan sebuah cascading. Dari ini diturunkan ke sini. Terus yang melakukan di sini. Yang ada di sini nanti akan menjadi rencana SKP. Ini akan menjadi rencana SKP. Nah, bahasanya tidak lagi menggunakan bahasa
aktivitas, tapi menggunakan bahasa asing. Jadi tidak lagi menyimpan surat, tapi surat tersimpan dengan baik dan mudah ditemukan. Tidak lagi merawat mobil, tapi mobil dinas siap dipakai. Tidak lagi membuat laporan, tapi laporan tersusun secara akuntabel. Tidak lagi menyusun laporan BMN, tapi laporan BMN yang sesuai dengan realitas. Seperti itu. Baru dari ini kita turunkan ke SKP atasan, SKP masing-masing orang. Karena ini nama orang satu organisasi akan disebut semua di sini. Siapa aja semua, ada 10 ya 10, ada 20 ya 20. Nah, ini nanti menjadi rencana SKP. Misalnya ini, meningkatnya kepuasan unit kerja ini didukung oleh tingkat kepuasan unit kerja ini. Nah, baru kita cari aspeknya. Kepuasan unit kerja. Tanjung Priok terhadap layanan kepegawaian. Oh, ini layanan kepegawaian. 7 layanan. Kualitasnya. Oh, kualitasnya kesesuaian layanan dengan aturan harus 100%. Terus waktu kecepatan tindak lanjut 3 hari. Inilah jadilah SKP. Model SKP-nya pelaksana. JA dan JF. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau sudah, berarti ini adalah form SKP JPT-nya, ini form SKP JA dan JF. Ini adalah form SKP-nya seperti itu. Bagaimana dengan penilaiannya? Saya mau ganti lagi. Ganti PowerPoint lagi, ganti slide lagi. Nah, saya stop dulu karena formnya beda. Ini Mas Ongki udah garuk-garuk kepala nih. Jadi ini nanti Pak Samsul, ketika nanti ada pertanyaan mesti ke saya ini nanti. Iya Pak. Oke, saya coba untuk buka form penilaian yang nanti akan dipakai untuk kenaikan pangkat. Yang nanti untuk persiapan kelengkapan dokumen KP April 22. Okay. Jadi kemarin mungkin teman-teman banyak berpikir bahwa Permenpet 8 ini diimplementasikan tahun 2020 gitu kan. Nah, sebenarnya enggak. Jadi pada tahun ini kita menyusun 2 SKP. Yang pertama berdasarkan PP 46 sampai bulan 30 Juni ya. 1 Juni itu PP 30. Nah, itu ya. Nah, di sini kita mencoba untuk menilai ya. Kita mencoba untuk menilai dari SKP yang tadi kita buat. Kita mulai dari rencana SKP-nya dulu. Jadi rencana kita masukkan, misalnya rencananya adalah tadi terwujudnya Mas Ongki izin, kemarin saya ngirim file ini ke Mas Ongki, tapi ada yang belum sempurna. Ini yang sudah saya sempurnakan ya. Nanti saya kirim ulang. Jadi di sini misalnya terwujudnya pelayanan prima di lingkungan BKD. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah
layanan kepegawaian. Gitu. Terus jumlah pelanggaran disiplin kali ya. Bukan jumlah pelayanan kepegawaian, terus kemudian tingkat kepuasan layanan kepegawaian. Nah, misalnya kita membuat seperti ini. Jadi kalau ini ada 2 indikator, berarti ya angka 2 ini kita anggap nggak jadi yang B. Nah, seperti ini. Di sini kita buat ada min, ada max. Tadi kalau kita lihat contoh di SKP, kan tidak hanya single. Jadi tidak hanya single, ada beberapa jenis target. Misalnya 3 sampai 4, 5 sampai 6. Seperti itu. Izin saya lihatkan lagi ya slide-nya. Ini bentuk SKP-nya kan seperti ini. 80 sampai 90%. 7 sampai 8 bulan. 1 sampai 2 hari. Kan seperti itu. Bukan kayak dulu, angka tunggal. Tapi angka tunggal pun diperbolehkan. Nah, apabila terjadi seperti itu, ada SKP yang angkanya tidak tunggal, maka kita lihat. Jadi misalnya targetnya adalah 4 sampai 5 hari, jumlah layanan kepegawaian 4 sampai 6 layanan kan gitu. Biasanya gini targetnya. Maka kita ngisinya di sini 4. Kita isi 4. Terus sampai 6. Nah, seperti itu. Nah, ketika di sini tingkat kepuasan 80%, ya udah 80 saja. Ini nggak usah. Ini di strip, dan ini 80. Ini di strip. Ini 80. Persennya ikut sini. Persen. Ini ya. Nah, misalnya nomor 2 lagi menurunnya pelanggaran disiplin di Kap Kediri. Nah, ini di sini jumlah jumlah pelanggar disiplin. Terus di sini jumlah kasus yang di BAP atau ditindaklanjuti, misalnya begitu ya. Jumlah pelanggar disiplin maksimal, misalnya targetnya maksimal 5% pegawai, kebanyakan 2% pegawai, gitu misalnya ya. Nah, kalau maksimal 2%, berarti minnya 0. Tolong dibedakan dengan ini. Max-nya 2. Persennya sama, persen. Oke, gitu ya. Jumlah kasus yang di BAP. Misalnya jumlah kasus yang di BAP. Ya 5 sampai 6 kasus lah setahun. Atau 5 sampai 10 kasus. 5 sampai 10 kasus. Berarti ini 5, minnya 5, max-nya 10. Saya kira seperti itu ya cara ngisinya. Case. Kasus.
Nah, terus kemudian kita coba simulasikan penilaiannya. Penilaian. Oke. Jadi tadi terwujudnya pelayanan prima 1, jumlah layanan 4 sampai 6. Nah, ternyata di sini ada 5. Nah, 5 layanan. 5 layanan. Kondisinya apa? Makin banyak kan makin bagus tuh layanan. Berarti di sini normal, karena makin banyak makin bagus. Normal. Nilainya 100. Bagaimana kalau kondisinya, realisasinya adalah 7 layanan? Nah, berarti dia 110, sangat baik. Kalau 3 layanan, nah, berarti dia kurang. Karena dia ada range di bawahnya range. Sama, ini 80. 80 ternyata kepuasannya adalah 79. Ini normal ya, makin tinggi makin bagus. Nah, atau 81. Itu ya. Jadi tadi yang tadi sudah saya rumus di sini, yang dari slide tadi. Kemudian jumlah pelanggar disiplin. Jadi jumlah pelanggar disiplin 2% ya, maksudnya 2%. Berarti di sini kalau 2%, ini ternyata 7,2%, banyak ya. Nggak usah 7, 4,2%. Nah, ini targetnya 2, capaiannya 4. Harusnya sangat baik, tapi kan jelek. Kalau pelanggarnya makin banyak kan makin jelek. Maka ini disebut khusus. Kita ganti khusus. Khusus. Nah, tapi nilainya sangat kurang. Di 4,2 itu sudah banyak banget. Coba 2,2 aja. Nah, seperti itu. Kalau 2,2 itu khusus. Nah, nilainya 90. Cukup. Jadi sekarang nilai skornya itu beda ya dengan dulu. Dulu baiknya itu 76, sekarang baiknya adalah 91 ke atas itu baik. Nah, jumlah yang di BAP, misalnya yang di BAP 5 sampai 6. Nah, ternyata yang di BAP itu di BAP karena kasusnya ada 8, kasusnya ada apa namanya banyak ya, bisa jadi ini 5 sampai 10 ya, kita 7. Berarti baik. Kalau 11 berarti sangat baik. Kalau 4 berarti normal atau dengan normal berarti cukup. Begitu ya. Oke, sudah ada nilainya, semua ngikuti, Jadi nanti filenya disimpan yang orisinil, lainnya mau di-override silakan. Nah, terus di sini sudah muncul nilainya dari apa? Dari Japan Iki. Nah, ini nilainya. Jadi 111,3. Seperti itu. Kemudian di sini kinerja tambahan. Sama ya, kinerja tambahan misalnya menjadi terlaksananya 4 Dharma Wanita misalnya. Terlaksananya program Dharma Wanita di DKD. Indikatornya adalah persentase terlaksananya kegiatan. Itu ya, misalnya minimal misalnya 100%. Nah, single rate 100%. Ini saya main dulu. Dari sini 100. Maaf. Ini kita nggak boleh ngisi dari sini.
Nah, ngisinya harus dari sini ya. Rencana gini. Nah, di sini ngisinya. Hanya pelaksananya kegiatan. Ini aja lah. DM, DW. Terus, persentase pelaksananya kegiatan DW. Targetnya 70% sampai 80%. Persen. Kalau ini misalnya di tingkat provinsi, gitu ya. Ini bisa mempengaruhi nilainya. Nah, di tingkat provinsi 70 sampai 80, ternyata realisasinya 90. Makin bagus normal. Kita tambahkan bobot karena dia di lingkup provinsi, maka bobotnya 3. Ini nilainya akan nilainya sekian. Ini kalau ada tugas tambahan nomor 2 dan seterusnya. Anggap aja ini banyak sehingga nilai tugas tambahannya 9,6. Jadi nilai tugas tambahan saat ini bisa sampai 10. Kalau dulu kan maksimal 3. Ini bisa sampai 10 dan ditambahkan di akhir. Ini nilai akhir. Nah, sesudah menjadi nilai akhir, maka kita buat penilaian prestasi kerja. Nah, ini yang PP46, periode Januari-Juni. Dari SKP-nya PP46, masukkan ke sini. Nilai SKP-nya berapa, perilakunya berapa. Jadi ini perilakunya ini rata-rata ya dari ini. Terus nilai prestasi ini. Di rata-rata semua 60% dari ya PP46 lah pokoknya 60% kali 90 tambah 40% kali itu baru penilaian kinerja yang PP30 sini 120,99. Ini diambil dari mana? Nah, dari sini ya itu jadi harusnya maksimal itu 120. Misalnya ini 2 aja. Jadi misalnya ini 116, ini diambil dari sini. Jadi 116 ini diambil dari sini. Terus dikalikan 70% untuk di sini. Sorry, dikalikan, ya ini harusnya dikalikan 70% ya, bukan 60. Dikalikan 70% karena apa namanya? Dia ditambah dikalikan 70%, 70 30 ininya porsinya. Jadi D11 ini ya, ini dikalikan 70%. Ini nilai kinerja, maaf sebentar, ada rumusnya salah. Jadi yang ini nilai akhir. Kalau ini kan nilai kinerja PNS ini kan sama dengan ini dikalikan 70%. Jadi 0,7, yang ini 0,43. Nah, seperti itu. Jadi ini dikalikan 70%, yang ini dikalikan 30%. Karena belum penilaian 360, ini penilaiannya masih atasan langsung. Ini diisi aja skor ini. Dan skornya beda ya, ini baik sama. Jadi kalau di sini 86 itu baik. Kalau di sini 86 itu cukup. Nah, saya tak isi 86. Ya pasti cukup. Jadi perbedaan skornya itu seperti itu. Sama, kalau di sini 90 itu baik. Kalau di sini
116 baik itu ya di atasnya 91 seperti itu. Nah, ini dijumlah di sini. Terus baru yang terakhir integrasi. Nah, yang Januari Juni ini kita ambil dari sini tadi. Jadi ini yang Januari Juni. Nilai perusahaan Januari Juni ditambah dia akan terjemah. Jadi dari Januari Juni terjemah ke sini jadi 120 ditambah Juli Desember yang ini. Juli Desember yang ini 111. Terus kita integrasikan menjadi 115. Itu sudah selesai. Jadi ini adalah SKP JPT. Sama juga dengan SKP JA dan JF, cara menilainya juga sama. Cuma ada sedikit perbedaan. Saya coba buka file lagi. Mungkin saya screen sekali lagi. Itu kita buka dulu. Nah, untuk JA dan JF sama juga seperti ini. Jadi rencana SKP sama ya, cuma kita kasih angka. Ini nilainya, caranya menilai juga sama. Cuma di sini bedanya, kalau JA-JF itu ada kuantitas-kualitas. Ada aspek kuantitas-kualitas di sini. Kualitas. Jadi ini ada tambahannya. Kalau JPT kan tidak pakai, langsung indikator saja. Ini ada 3 indikator yang tadi saya sampaikan. Baik-baik menjadi baik. Jadi 1, selesai 2, selesainya 3 misalnya. Dia menjadi sangat baik. 3,2. Nah, ini nanti perlu kita kunci ya, supaya tidak. Karena maksimalnya adalah capaian IKI itu 120. 105 misalnya. Jadi sangat baik. Nah, kemudian yang ini baik. Misalnya ini adalah 3,1. Sangat baik kan? Nah, sangat baik, menjadi sangat baik. Terus, di sini ada nilainya, 120. Karena sangat baik, 120. Nah, di sini ada tambahan. Apakah tadi di cascading atau diturunkan dengan metode direct atau non-direct? Langsung atau tidak langsung? Ketika tidak langsung, maka nilai ini sama dengan nilai ini. Ketika tidak langsung, maka kita menunggu nilai pimpinannya. Jadi misalnya pimpinannya dapat cukup 80, seperti ini. Maka ketika dia diturunkan menjadi non-direct, maka nilai 120 tadi menjadi 104. Kenapa? Karena nilai pimpinannya cuma cukup. Jadi ini adalah untuk mengontrol. Jadi nilai organisasinya atau pimpinannya sangat baik. Tapi nilai di bawahnya jelek, tapi nilai di bawahnya baik. Nah, itu yang kita gunakan untuk direct dan non-direct. Jadi ketika sebuah kota itu kotor dan dinas kebersihannya itu mendapat komplain di mana-mana, maka tidak boleh ada satu orang pun pegawai di dinas kebersihan memiliki nilai baik. Gitu. Maksudnya itu seperti itu.
Kemudian selanjutnya sama ya, kayak tadi sama. Eh, ini aja yang saya benerin, saya tambahin. Kalau yang ini adalah pakai apa? 6,7 dan 6,3. Seperti itu. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu padat materinya. Mungkin sulit ya dicerna dalam waktu yang hanya beberapa jam ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, paling tidak sudah semua materi tersampaikan. Mudah-mudahan Zoom-nya direkod, nanti bisa di setel ulang ya, di ulang-ulang sampai paham. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke Mas Ongki. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.